Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan uji kualitatif protein dengan menggunakan uji Benedict. Adapun anggota kelompok 9, yang pertama ada Dian Natasha dengan NIM 04, dengan saya sendiri Herlinda dengan NIM 30, dan Raplas dengan NIM 32. Pendahuluan akan disampaikan oleh saya sendiri. Protein merupakan komponen makromolekul utama yang dibutuhkan untuk makhluk hidup. Fungsi protein lebih diutamakan untuk sintesis protein-protein baru sesuai kebutuhan tubuh. Sementara karbonhidrat dan lipid digunakan untuk menjamin ketersediaan energi untuk tubuh. Struktur 3 dimensi protein sangat diperlukan untuk memahami fungsi protein pada tingkat molekul. Struktur protein bervariasi dalam hal ukuran dari puluhan hingga ribuan residu. Protein diklasifikasikan berdasarkan ukuran fisik mereka sebagai nanopartikel, dan sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Struktur alternatif protein yang sama disebut sebagai konformasi. Bisa kita lihat sendiri struktur dari protein di layar atau dari PPT yang ditampilkan. Dan adapun uji kualitatif protein yang digunakan adalah di sini adalah uji Benedict. Uji Benedict adalah uji kimia untuk mengetahui kandungan gula atau karbonhidrat reduksi. Gula reduksi meliputi semua jenis monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa. Adapun materi berikutnya akan disampaikan oleh teman kita Raples. Kepada Raples kami persilakan. Cara uji Benedict. Penembu uji Benedict yaitu Stanley Rossiter Benedict, asalnya dari Amerika. Sejarahnya, nama Benedict merupakan nama seorang ahli kimia asal Amerika. Stanley Rossiter Benedict lahir 17 Maret 1884 dan wafat pada tanggal 21 Desember 1936. Benedict lahir di Cincinnati dan studi di University of Cincinnati. Setahun kemudian dia pergi ke Yale University untuk mendalami psikologi dan metabolisme di Department of Physiology Chemistry. Pada uji Benedict, reaksi ini akan bereaksi dengan gugus aldehid, kecuali aldehid dalam gugus aromatik dan alpha hidroksiketon. Oleh karena itu, meskipun fruktosa bukanlah gula reduksi, namun karena memiliki gugus alpha hidroksiketon, maka fruktosa akan berubah menjadi glukosa dan manosa dalam suasana basah dan memberikan hasil positif dengan reaksi Benedict. 1 liter reaksi Benedict dapat dibuat dengan menimbang sebanyak 100 gram sodium karbonat anhidrous, 173 gram sodium citrate, dan 17,3 gram copper sulfat penatidrat, kemudian dilarutkan dengan aquades sebanyak 1 liter. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dian. Kepada Dian kami persilahkan. Baik, terima kasih Linda. Selanjutnya itu prinsip dari uji Benedict. Nah, uji Benedict ini merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi pada sampel. Adapun prinsip dari uji Benedict ini adalah sampel yang mengandung gula reduksi seperti monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa akan bereaksi dengan larutan CuSO4 dalam suasana alkali sehingga CuO tereduksi membentuk Cu2O yang berwarna merah bata. Nah, gula reduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Karakteristiknya tidak bisa larut atau bereaksi secara langsung dengan Benedict. Contohnya, semua golongan monosakarida. Sedangkan gula non-reduksi, struktur gulanya berbentuk siklik, yang berarti bahwa
hemiasetal dan hemiketalnya tidak berada dalam kesetimbangannya. Contohnya fruktosa dan sukrosa. Gula reduksi sendiri merupakan golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron karena ujung dari gula reduksi adalah ujung yang mengandung gugus aldehida atau keton bebas. Umumnya, gula reduksi yang dihasilkan berhubungan erat dengan aktivitas enzim, yaitu semakin tinggi aktivitas enzim, maka semakin tinggi pula gula reduksi yang dihasilkan. Next, Lin. Selanjutnya yaitu reaksi dari uji Benedict. Nah, semua monosakarida dan disakarida akan bereaksi positif jika diuji Benedict. Namun, pada polisakarida akan bereaksi negatif. Uji positif Benedict ini ditandai dengan terbentuknya larutan hijau, merah, oranye, atau merah bata, serta adanya endapan. Gula reduksi ini akan mengalami oksidasi dalam larutan basah. Mekanisme pada uji Benedict ini dalam suasana basah, gula reduksi baik dari golongan monosakarida dan disakarida akan mereduksi Cu2+ yang terkandung dalam reagen Benedict menjadi Cu+ yang ditandai terbentuknya endapan merah bata yaitu Cu2O. Nah, uji Benedict ini terjadi pada suasana basah. Hal ini dikarenakan pada uji ini mengandung natrium karbonat. Reaksi gula reduksi dengan larutan Benedict akan terjadi reaksi reduksi oksidasi dan dihasilkan endapan berwarna merah bata. Pada gula reduksi terdapat gugus aldehida dan OH laktol. Nah, OH laktol ini merupakan OH yang terikat pada atom C pertama yang menentukan karbohidrat sebagai gula reduksi atau bukan. Uji Benedict ini akan bereaksi dengan gugus aldehid kecuali gugus aromatik dan gugus hidroksiaseton. Oleh karena itu, meskipun fruktosa bukan gula reduksi karena memiliki gugus alfa hidroksi keton, maka fruktosa ini akan berubah menjadi glukosa dan maltosa dalam suasana basah dan memberikan hasil positif dengan reaksi Benedict. Adapun reaksi yang terjadi pada uji Benedict ini dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Selanjutnya, interpretasi hasil. Hasil positif dari uji Benedict ini ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata yang menunjukkan adanya gula reduksi pada sampel. Nah, endapan merah bata ini diakibatkan dari reaksi ion logam tembaga 2 yang direduksi menjadi tembaga 1. Uji gula reduksi menggunakan larutan Benedict sangat sensitif sehingga dapat mendeteksi kadar gula glukosa sebesar 0,1% dalam campuran, sehingga sangat sering digunakan untuk sampel urin dan juga darah. Uji positif pada Benedict ini terjadi untuk gula reduksi atau gula inversi seperti glukosa dan fruktosa. Baiklah, adapun kesimpulan yang didapat dari presentasi ini adalah yang pertama, uji Benedict merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui adanya gula reduksi pada sampel. Yang kedua, prinsip dari uji Benedict adalah sampel yang mengandung gula reduksi seperti monosakarida dan beberapa disakarida seperti laktosa dan maltosa akan bereaksi dengan larutan CuSO4 dalam suasana alkali sehingga CuO tereduksi membentuk Cu2O yang berwarna merah bata. Prinsip uji Benedict ini berdasarkan suasana basah pada gugus karbonil bebas dari karbonil dengan Cu2+ membentuk Cu2O atau berdasarkan pada reaksi gula pereduksi yang akan mereduksi Cu2+ jika dalam kondisi basah membentuk Cu2O yang menghasilkan endapan merah bata. Yang ketiga, hasil positif yang ditunjukkan dari uji ini adalah terbentuk endapan berwarna merah bata yang menunjukkan adanya gula pereduksi pada sampel. Endapan merah bata diakibatkan reaksi dari ion logam tembaga 2 dan reduksi menjadi tembaga 1. Adapun daftar pustaka yang kami gunakan di sini adalah sebagai berikut atau yang ditampilkan dari PPT. Baiklah, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.